Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Kalau pengaruh orang tua seperti tadi yang sudah saya ceritakan di awal, memang di rumah itu waktu kita masih kecil, kami anak-anak masih kecil memang banyak bacaan di rumah dari majalah dan koran. Nah, yang lebih membuat saya itu mungkin senang sekali menulis atau istilahnya menuliskan apapun dah yang ada di dalam pemikiran saya, itu karena melihat ayah saya itu kan juga seorang guru, seorang pendidik. Beliau teknik bisa istilahnya daya seninya tinggi. Dan beliau suka sekali namanya menggambar, misalkan desain taman, kemudian menggambar kayak seperti kalau orang Jawa bilang apa yang dari apa namanya daun kelapa muda itu kembang mayang ya, yang ukir-ukiran janur. Nah, janur. Nah, seperti itu dia sebelum membuat bisa menggambar dulu. Kemudian kalau mami saya almarhum itu dia gemar sekali membaca. Jadi apapun biasanya dia baca. Nah, dari situ biasanya dia akan menyodorkan bacaan-bacaan yang baik gitu. Kalau udah dia cerita nih misalkan apa yang dia baca. Jadi setelah dia cerita, kita kan kadang-kadang mendengar baca apa sih Mi gitu kan. Oh ini tentang ini nih, misalkan dia baca, kemudian menceritakan kepada kita, terus kita juga kadang-kadang suka diajak untuk membaca gitu kan. Terus karena kita baca suka kadang-kadang almarhum juga tanya, baca apa gitu kan. Terus dapat apa dari situ. Nah, seperti itu. Jadi memang dari keluarga memang sangat sangat mendukung, terutama saya melihat mami saya almarhum itu yang memang tekun sekali kalau membaca apapun dia membaca sampai di hari-hari terakhir itu mami itu paling senang kalau misalkan mendengarkan dari televisi itu dia catat. Nah ini saya juga mengingat pengalaman saya waktu kecil. Jadi sebenarnya tidak ada tugas dari sekolah, tapi saya itu seakan-akan gitu serasa seperti saya mau menjadi seorang host pembawa acara Mbak Junior. Jadi misalkan zaman dulu kalau di RI itu kan ada berita itu saya catat tuh isi beritanya. Seperti itu. Saya catat ya apa hostnya baca apa saya catat. Nah, setelah nanti selesai gitu, saya pura-puranya jadi seperti pembawa acara. Jadi membacakan kembali apa yang saya catat. Nah, seperti itu. Bahkan kadang kalau misalkan kita mendengarkan lagu, saya catat juga syairnya sebelum kita lihat ke teksnya. Jadi saya berusaha mendengarkan, saya catat. Nah, hal-hal itu yang mungkin juga membuat saya tanpa saya sadari mungkin membentuk saya. Jadi keinginan untuk menulis itu terus ada dan juga didukung oleh keluarga yang mungkin memberikan kesempatan juga, kemudian memberikan apa yang kita perlukan, bacaan-bacaan dari apa yang kita ingini gitu. Mereka berusaha untuk membelikan, walaupun kami tahu ayah saya itu dia seorang PNS yang waktu kita masih kecil ya kita tahulah PNS itu kan mungkin belum begitu sesejahtera sekarang sehingga apa-apa itu harus diatur. Jadi untuk membeli buku yang istilahnya ensiklopedi kami nggak punya. Biasanya saya baca-baca ensiklopedi itu dari koran karena menurut saya tuh koran itu kita bisa mendapatkan sesuatu dari yang ilmu pengetahuan mungkin dari yang seni dan segala macam. Nah itu saya berusaha untuk baca-baca koran seperti itu. Bagaimana sih peran ortu dalam membangun konsistensi anak dilakukan gitu dan apa pembelajaran yang bisa kita ambil nih dari orang tuanya Mbak Evi? Ya, jadi tadi Mbak Evi mengatakan ya bapak dan ibu itu luar biasa menjadi inspirasi buat Mbak Evi karena beliau-beliau itu konsisten menjadi contoh-contoh yang baik buat anak-anaknya. Dan Mbak Evi mengakui betul bahwa minatnya membaca itu dibentuk oleh ibunya yang konsisten memperkenalkan buku ya. Kalau nggak salah Mbak Evi pernah menyebutkan ke aku bukunya dulu yang
waktu Mbak Evi kecil namanya kuncung. Kayak aku juga bacanya kuncung. Ketahuan ya usia kita ya Mbak ya. Oke. Nah, betul kuncung. Kemudian Mbak Evi juga pernah menyebutkan ada majalah psikologi apa itu Anda ya Mbak ya. Ya, ada Hai, ada Gadis, ada sama tuh bacaan-bacaan kita, dan itu diperkenalkan dari kecil. Tapi bukan hanya itu, tapi diajak pula Mbak Evi yang kecil itu untuk merangkum, menuliskan, kemudian ditantang untuk menyampaikan tadi yang kamu baca apa, itu dari ibu. Kemudian ayah memberi contoh sebagai tokoh yang juga telaten banget ya. Beliau seniman ya, seorang guru tapi juga seniman ya. Seniman sebagai pembuat janur. Nah, ini ketelatenan beliau dan selalu mungkin menyampaikan juga ya betapa beliau tuh bangga dengan pekerjaannya. Nah, itu juga sesuatu yang Mbak Evi dapatkan dari keduanya. Ya, dari ayah itu ketelatenan ya. Konsistensi, komitmen ya, dan kayaknya enjoy banget beliau kalau bikin janur itu kayak nikmat gitu, ada kenikmatan hidup. Nah, jiwa seni ini juga aku rasa juga muncul ke Mbak Evi karena seorang penulis itu juga seniman juga sebenarnya. Nah, tapi yang jelas dari keduanya Mbak Evi mendapatkan itu semua. Nah, yang jelas adalah keduanya tadi melibatkan Mbak Evi di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Begitu. Ibu melibatkan anak untuk membaca, menulis. Ayah juga mengajak anak untuk melihat dia membuat janur, menggambarnya dan sebagainya. Nah, ini juga membuat anak itu tergerak untuk oke, aku juga punya gitu kesukaan apa yang kira-kira juga bisa membuat aku senang ya, senang melakukan sesuatu kayak ibuku, kayak ayahku. Nah, itu aku rasa sudah terbentuk dari kecil, dan kebetulan Mbak Evi sukanya membaca, menulis. Nah, itu terarah banget dengan mereka berdua. So, itu sih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ketelatenan kita dalam menunjukkan pada anak bahwa kita menyukai sesuatu, kita punya komitmen dengan apa yang kita sukai itu, dan kita libatkan anak gitu untuk juga melihat kesukaan kita tadi ya. Insya Allah anak juga akan tertarik dengan kegiatan kita itu. Makanya kan banyak juga ya para dokter, ada anak-anaknya juga yang jadi dokter karena banyak berbicara tentang dokter itu. Atau seorang lawyer, anaknya juga ada yang menjadi lawyer, itu bisa jadi seperti itu. Atau hobi-hobi orang tua seperti apa ya, itu diajak anaknya untuk terlibat, diceritakan, diajak untuk melakukannya. Ini juga cara-cara untuk membuat anak tergerak, memiliki minat ya, dan insya Allah dengan orang tua mengarahkan, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat tertanam kepada anak. Nah, jadilah Mbak Evi yang akhirnya sekarang penulis buku. Kebetulan pemerintah juga sedang fokus dengan pendidikan karakter. Aku yakin buku ini akan menambah kekayaan untuk pendidikan karakter di Indonesia. So, dan mudah-mudahan juga teman-teman guru, teman-teman orang tua juga terinspirasi untuk menulis juga. Jadi makin kaya pendidikan karakter di Indonesia itu. Itu harapan kita ya Mbak Evi ya, Mas Doni. Insya Allah makin kaya kita semuanya. Iya, Mbak. Iya, Yuniar. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.